Ini bagian penerimaan surat ada nggak? Sama, bawa semua jam 4. Udah pulang ke Korea. Enggak keseluruhan. Kami sudah dari, saya sudah dari. Ini aja pamdalnya kan, pamdal ada apa namanya tupoksi juga terkait itu juga biasanya. Waduh, kementerian kok begitu banget ya? Beda bagian malah. Menko Polhukam loh ini. Iya. Luar biasa. Rakyat juga. Gimana rakyat mau ketemu bisa begini? Luar biasa. Padahal ini untuk rakyat Rempang, rakyat sendiri mau digusur, mau diusir dari kampung halamannya, bahkan mau dipiting walaupun sudah diklarifikasi ya, bahkan mau digusur, mau dibuldoser lagi sama Menteri Koordinator Bidang Politik apa? Marifes ya? Luhut Panjaitan. Selalu ada solusi kalau kita bermusyawarah. Tapi kalau langsung tembak gas air mata nggak ada solusi. Tambah marah rakyat. Beneran dah itu? Insya Allah. Kalau matanya ya pasti pedih. Iya pedih soalnya matanya. Kita pusat insya Allah lah. Aman dah. Ya, suratnya mana? Ini, Surat terima aja. ini surat pemberitahuannya kita mau audiensi. Kami ini surat dibuka apa? Isinya ini. Kalau ini surat permintaan. Ini surat saya terima, saya masuk. Kalau ini sudah. Iya, pernyataannya. Ini surat pernyataan. Ini nanti. Alhamdulillah ada solusi ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita sedang bersama dengan Bang Ahmad Khozinuddin yang kemarin menghadiri atau ikut dalam aksi yang memang aksi ini memberang masyarakat Rempang dan mendatangi kantor Pak Mahfud MD. Nah, ini yang menarik yang belum diungkap juga mungkin oleh teman-teman yang lain, YouTuber yang lain. Kemarin diantaranya ada Bang Ahmad Khozinuddin, ada Ustadz Ferry, dan ada beberapa ustadz yang lain yang mencoba menemui Profesor Mahfud MD. Nah, kita ingin tanya-tanya kepada beliau, apa sebenarnya yang terjadi kemarin pada saat Bang Ahmad Khozinuddin dan tim datang ke kantornya Pak Mahfud MD. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari waktu itu hari apa ya? Tanggal 20 yang jelas ya. 20 ya. September 2023. Memang saya alhamdulillah berkesempatan membersamai umat Islam yang ada di Jabodetabek menghadiri aksi yang diadakan oleh Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Dan kebetulan qadarullah memang sahabat saya ya Ustadz Ferry Kostanto selaku koordinatornya. Betul. Dan dalam kesempatan hari itu saya mendapatkan dua amanah sekaligus. Yang pertama memang diminta orasi gitu orasi. ya. Yang kedua memang ikut dengan 6 orang lainnya sebagai perwakilan delegasi dari peserta aksi untuk bisa menyampaikan aspirasi melalui audiensi di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, terutama bertemu dengan Pak Mahfud MD begitu. Betul. Ya. Dan sebenarnya kemarin suratnya sudah juga dijelaskan ya oleh Pak Ferry, udah kita kirim surat permohonan audiensi. Jadi ada 2 aksi sekaligus ya. Satu aksi di Patung Kudanya, yang kedua melakukan audiensi di kantor Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Sebenarnya sederhana saja ya latar yang ingin kita sampaikan. Kan Pak Mahfud kan sering dalam berbagai kesempatan mengajak dialog. Dan terkait Rempang ini kan ada statement beliau yang perlu kita klarifikasi. Beliau katakan itu bukan penggusuran, itu hanya pengosongan. Beliau katakan yang punya hak sebuah korporasi diterbitkan HGU tahun 2001-2002. Sementara rakyat ini seolah-olah ya orang yang mengokupasi lahan itu, seolah-olah pendatang yang liar yang tinggal di Pulau Rempang sehingga layak untuk dikosongkan, seolah-olah tidak ada yang berhak. Padahal kalau dalam konteks hak ulayat ya, hak adat ya, hak tanah adat yang dimiliki oleh rakyat yang turun-temurun. Bahkan kita tahu ada 2 versi ya, 1720 sudah ada di situ ya masyarakat Rempang dan Galang. Kalau melalui dokumen kemarin kan ada yang datang itu dari perwakilan Rempang. Ya Pak Ismail yang juga kuasa hukum, advokat juga. Ya. Sebenarnya dia orang timur tapi tinggal di Rempang itu sudah 18 tahun kalau nggak salah gitu. Itu kan katakan dia juga punya dokumen resmi di tahun sejak 1889. Jadi terlepas 1889 atau 1720 ya kakek buyut ya orang Rempang itu kan sudah meninggal, sah kan punya hak tanah ulayat di sana. Ya kalau problemnya belum ada surat seperti yang disampaikan Pak Hadi Cahyono ya, Kepala BPN ATR ya, Kementerian ATR. Ya sederhana kan, ya pemerintah terbitkan saja kan suratnya, sederhana ya.
Kok untuk korporasinya Tommy Winata pemerintah bisa terbitkan surat yang baru datang 2001 ya, 2002 bisa diterbitkan HGU. Ini orang yang sudah mendiami, punya hak ulayat tinggal ditingkatkan ya. Tanah adat tadi menjadi SHM, sertifikat hak milik. Kenapa sulit gitu loh? Kenapa kok yang dipersoalkan rakyat yang tidak punya surat? Sementara surat itu sendiri kan bermasalah sebenarnya. Kita cek kan versinya beda. Kalau versi Pak Kapolri kan legal standingnya itu kan HPL-nya BP Batam. BP Batam sendiri kan baru dibentuk 71-an lah kalau nggak salah. 1971. Ya jauh dengan masyarakat Rempang yang sudah menghuni, mendiami, tinggal di sana, memelihara bukan hanya tanah di sana ya, masyarakat adat di sana sejak 1720 atau setidaknya 1889 tadi begitu. Kan banyak juga sekarang kan program Prona itu, program-program sertifikasi secara massal yang diterbitkan oleh BPN ya kan. Ada kan yang sifatnya pendaftaran sporadik individu, ada yang sifatnya massal. Itu kan kalau massal program BPN, ngukurnya kan sekali lebih murah tuh. Ya, rakyat biar semuanya ikut harus punya sertifikat. Kan harusnya itu yang dilakukan BPN, bukan kemudian menyalahkan tidak punya surat. Apalagi ini kan kronologisnya Pak Jokowi kan di 2019 saat kampanye di Batam sudah menjanjikan 3 bulan. Iya, 3 bulan terbit sertifikat bagi kampung tua. Ada 16 kampung tua di Batam. Lah alih-alih menerbitkan surat, datang ngasih surat kemudian pidato berapi-api. Ini sertifikat sudah terbit seperti di tempat-tempat lain ya. Walaupun ada juga yang sertifikat sudah terbit ternyata bodong juga, masih bermasalah gitu. Ini kok malah yang dikirim polisi, tentara, Satpol PP. Lalu tiba-tiba ya TNI yang semestinya menjadi pelindung pengayom masyarakat justru mengeluarkan statement yang sangat menyakiti rakyat, yakni akan memiting satu persatu warga Rempang. Kalau turun 1000 ya TNI turunkan 1000, meeting satu-satu. Tahu kan piting? Lah piting itu ya nggak ada pemahaman lain kecuali yang dimaksud piting itu tindakan kekerasan ya, baik dengan menjepit dengan kaki atau dengan tangan untuk melumpuhkan lawan. Betul. Nggak ada piting itu kemudian berubah menjadi merangkul, tingki-wingki, lalapu. Nah ini sebenarnya saya ingin ketemu, jumpa langsung dengan Pak Mahfud MD. Pak Mahfud itu kan sering sekali di berbagai media ya, kalau nggak bisa ditemui di luar dia diskusi nanti misalkan di LC atau yang lainnya. Mana itu yang teriak-teriak? Saya hadapi mana? Nah ini kita mau datang bukan mau teriak-teriak, kita mau dialog, mau diskusi kebangsaan. Kita tahu Pak Mahfud itu kan ya termasuk tokoh bangsa. Nah semestinya sikap yang pertama disampaikan Pak Mahfud, kalaupun tidak bisa ya bertindak membela rakyat, ya ikut memberi ketentraman kepada masyarakat yang ada di Rempang dan Galang, atau pasang badan untuk rakyat, janganlah pasang badan untuk korporasi. Jadi statement Pak Mahfud kemarin itu kalau dibaca kami rakyat kecil seolah-olah sudah pasang badan untuk korporasi. Yang korporasi itu korporasinya Tommy Winata. Kita tahu kan yang akan mengelola Rempang Eco City itu kan perusahaan PT Makmur Elok Geraha yang itu merupakan anak usaha dari Artagraha Group yang itu perusahaan Tommy Winata. Itu sebenarnya kita mau ketemu, tapi kemarin kan lucu ya tadi kan. Ada di video. Iya, ada di video tadi kan. Ada petugas yang menyatakan, oh ini nggak ada yang bisa ditemui Pak, jam 4 sudah selesai ya. Nggak ada yang bisa menerima bapak-bapak, nerima surat pernyataan dari kami pun nggak bisa. Tapi tiba-tiba ketemu ada pejabat yang bisa nemui. Kan bohong ini. Jadi Pak Mahfud tolonglah ya, diajarkan ya, di stop sampai di tingkat yang paling bawah menerima kita rakyat kecil ini ya. Janganlah diajari dengan kedustaan. Biasakanlah kita berjujur ya. Ya kemarin itu kan kami sederhana. Kalau tidak bisa ketemu dengan Pak Mahfud MD, siapa yang ditunjuk selaku delegasi atau yang didisposisi oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan. Karena acara itu kan nggak ujuk-ujuk, suratnya kan sebelumnya sudah diberitahu. Bisa disposisi. Kalaupun yang mendisposisi itu belum bisa memberikan tanggapan sikap resmi dari Menko Polhukam, kan paling tidak bisa menyerap aspirasi ya, mendengar. Dan kami biasa loh audiensi dengan Mabes Polri yang lalu itu menarik. Mabes Polri menerima kami dengan baik saat aksi terkait KM 50. Mereka menyimak, mendengar. Memang mereka belum bisa memutus, tapi akan meneruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap aspirasi yang kami lakukan. Nah kami juga butuh begitu, paling tidak ada yang didisposisi menerima dari kami ya, nanti meneruskan kepada Pak Mahfud atau kepada pihak-pihak yang lain begitu. Jadi tidak harus pula Pak Mahfud MD, tapi setidaknya aspirasi kami didengar. Begitu aspirasi tidak didengar, ya kan? Tidak didisposisi siapa pejabat Kementerian Politik Hukum dan Keamanan yang bisa menerima kami, tidak pula mau menerima ya surat pernyataan dari GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat yang aksi saat itu yang menjadi koordinatornya, ya tidak pula mengutus pejabat untuk menerima surat. Setelah ada kedustaan nggak ada, tiba-tiba akhirnya juga diterima juga gitu loh.
Nah ini yang saya pikir sudahlah. Dan juga kami ini ingin ngelurusin juga loh. Jangan sedikit-sedikit kalau rakyat berpendapat tuh sedikit-sedikit dikatakan itu kabar bohong. Cek dulu datanya. Sini kita diskusi. Saya juga pengen diskusi dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Karena selama ini kan narasinya begitu. Kalau dari rakyat seolah-olah kabar bohong. Nah kalau pendapat berbeda dari kabar bohong, waduh alangkah banyak orang yang kemudian dituduh bohong. Sementara yang benar-benar bohong dari rezim ini tidak pernah dipersoalkan. Ya kalau dalam kasus Rempang ini kan jelas Pak Jokowi itu mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat saat berkampanye di Pulau Batam ya 2019 yang lalu. Kenapa? Janjinya akan menerbitkan surat untuk kampung tua warga kampung tua yang ada di Rempang, tapi yang terjadi bukan surat sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah, tapi pasukan yang datang ya. Dan itu pun tanpa unwinding ya, tanpa putusan pengadilan, tanpa ada teguran dari ketua pengadilan. Makanya saya juga kritik Pak Polisi itu ya tugasnya hanya pengamanan saja lah ya, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Jangan kemudian seolah-olah menjadi hakimnya, menjadi jaksanya, menjadi eksekutornya, menjadi jurusitanya. Nah, itu kan belum ada putusan pengadilan. Apalagi terakhir ya Kapolres Barlangnya itu kan mengultimatum tanggal 28 September 2023 harus clear and clearance. Wah, bahasanya ini kan mengancam rakyat ini. Kecuali di situ nggak ada apa-apa, yang ada cuman komodo, golira, kemudian kambing, kemudian macan. Ya udahlah bersihin itu macan, kambing, gorila, monyet itu. Ini ada rakyat. Ini rakyat juga memberikan suara. Dulu menang di dapil di situ Pak Jokowi. Menang ada itu, menang gede suaranya. Pak Prabowo kalah di situ. Ya, itu rakyatmu, Pak. Jadi bukan itu eksodus dari Suriah atau eksodus dari Irak, dari Afghanistan. Bukan juga TKA Cina. Mungkin kalau TKA Cina malah aman sih begini. Begitu. Iya. Yang kedua mungkin kita juga perlu ingatkan ya bahwa kementeriannya Pak Mahfud, kementeriannya Pak LBP itu semuanya dibangun dari pajak rakyat. Dari pajak kita semua rakyat ini. Artinya mereka digaji makan di situ, pakai dasi, pakai baju yang ada di situ itu dari gaji kita, gaji rakyat masyarakat. Nah, bagaimana kalau masyarakat yang sudah menggaji mereka, sudah membangunkan kementerian yang dengan AC yang mewah itu mau ketemu saja kok. Saya lihat di videonya itu bahkan kita syuting itu sangat dipersulit sekali. Seolah-olah kayak kita ini orang lain gitu loh. Bahkan cenderung kemarin seolah-olah penolakan gitu. Untungnya dengan sedikit negosiasi yang cukup panjang akhirnya ada yang menerima, meskipun itu saya lihat itu tidak sampai masuk ke dalam kementeriannya, hanya di di gerbangnya doang. Dan ini kan satu penghinaan terhadap rakyat menurut saya ya. Bagaimana rakyat yang menggaji setiap hari kita ditarikin pajak, kita beli apa-apa pajak loh Pak. Dan semakin lama ini semakin mahal. Bukan barangnya doang yang mahal, pajaknya juga makin tinggi. Artinya Bapak makan itu dari uang kita, uang rakyat. Dan jangan sampai rakyat Indonesia ini mendoakan Bapak itu yang tidak-tidak. Maka untuk itu sebelum Bang Ahmad kemarin juga ada yang lain Bang, yang ke sana. Dari Partai Umat ke sana. Dari buruh ke sana. Dan tidak ditemui juga oleh Pak Mahfud gitu. Dengan alasan ya seperti biasa, tidak ada di tempat lah, tidak ada disposisi dan lain sebagainya. Dan ini menurut saya satu tindakan yang tidak patut yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang sangat terhormat, yaitu Kementerian Polhukam, Menko Polhukam gitu. Itu kan sangat terhormat. Apalagi kata-kata Bapak itu perlu dipertanggungjawabkan untuk seluruh masyarakat Rempang khususnya dan Indonesia secara umum. Jangan sampai apa yang terjadi di Rempang, kalau ini beneran digusur, ini bisa bukan hanya di Rempang nantinya, di berbagai daerah yang lain juga bisa berakibat yang sama. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Nah Bang Ahmad mungkin terakhir ya Bang Ahmad Khazainuddin. Setelah kemarin akhirnya diserahkan, itu kira-kira menurut Bang Ahmad Khazainuddin akankah itu bisa merubah dalam tanda kutip misalnya keadaan kondisi, ataupun ini kan tinggal 6 hari lagi ya, tanggal 28 berarti tinggal 4 hari lagi nih dari sekarang. Kira-kira gimana Bang Ahmad melihatnya? Ya secara formil kan sebenarnya
diterima dulu aspirasi kami, itu kan sebuah penghargaan bagi kami ya, bagi rakyat ya. Terlepas substansinya belum tentu ditindaklanjuti ya. Karena kan di pernyataan Gen PR itu kita kan sampaikan memang tuntutannya banyak, seperti batalkan proyek Rempang Eco City, copot Kapolresta Kapolres Baralang, Kapolda Riau, itu kan permintaan macam-macam lah ya, karena permintaan kan tentu kita boleh, dan termasuk pengakuan kepada masyarakat yang ada di sana tentang eksistensi mereka begitu. Nah, hanya begini, ya sebenarnya pejabat ini juga di era sekarang, era now ya, kalaupun nggak menerima kita, tetap saja aspirasi itu tetap kita sampaikan kepada publik kan. Sebenarnya kesannya justru kurang baik kalau rakyat mau ketemu dengan pemimpinnya nggak ditemui di tengah-tengah adagium mereka itu ingin melayani dengan baik dan seterusnya gitu. Kan filosofisnya jadi berubah, seolah-olah kalau bisa dipersulit ngapain sih dipermudah. Padahal ya administrasi pemerintahan itu ya filosofis asas untuk melayani itu begini, harusnya sederhana dalam aturan ya, mudah dalam pelaksanaan, dan ditangani oleh orang yang profesional yang punya kapasitas sehingga masyarakat terpenuhi hajatnya. Nah, kemarin itu yang nerima kita nggak profesional, ada dusta, nggak disuruh masuk dulu, duduk ngobrol, cuman di gerbang, kemudian dikatakan nggak ada pegawai, ujung-ujungnya ternyata masih ada gitu. Nah, kemudian juga kenapa sih kementerian sekelas Menko Polhukam tidak punya SOP gitu ya, kalau setiap ada aksi audiensi apa ditunjuklah, paling tidak ditunjuk entah humas, entah apa yang minimal, kalaupun mereka belum bisa bersikap, minimal bisa menyerap aspirasi dulu gitu loh. Dan itu sudah menjadi protap umum, mereka kan takut salah juga ya kalau ngomong atas nama kementerian ya. Paling tidak ya mereka pasti biasanya menjawab, ya bapak-bapak, ibu-ibu, kami akan tampung aspirasi bapak-bapak, tapi selanjutnya kami sampaikan kepada pimpinan kami, dan kami sampaikan aspirasi Bapak Ibu kepada departemen atau lembaga yang terkait dengan ini. Selebihnya kami menunggu disposisi dari pimpinan kami, karena memang pimpinan kami belum berkesempatan untuk hadir menemui Bapak Ibu, atau mungkin abang-abang lambe ya, abang-abang lambe bahasa ini. Tadi juga Pak Mahfud sudah titip salam buat Bapak Ibu, mohon maaf tidak bisa ketemu, tapi sudah mengutus kami untuk menemui Bapak Ibu. Oke, itu kan cakep ya. Wah, ya, dan kalaupun itu dusta, kalaupun itu bohong, itu termasuk bohong yang diperbolehkan. Kenapa? Berbohong untuk bukan berbohong untuk mendamaikan persaudaraan Islam. Kan bohong itu ada 3. Suami ada istrinya untuk meningkatkan keharmonisan rumah tangga, ya kan? Mendamaikan 2 saudara muslim. Yang ketiga dalam perang. Nah, ini kan anggap saja sedang mendamaikan di antara Rempang dengan pemerintah, dengan masa berdemo. Bukan kemudian menunjukkan, oh kami ini orang sibuk, nggak hanya ngurusi kalian, kami ini nggak bisa kalau tiap hari nerima kayak gini. Ya, tapi juga jangan bersikap jumawa, karena sebelumnya juga saya kan pernah datang ke Menko Polhukam, nggak ditemui juga oleh Pak Mahfud MD. Surat tugas nggak kirim. Dulu Pak Mahfud yang menantang debat soal khilafah. Pak Mahfud yang menyatakan haram mendirikan negara seperti negaranya Nabi. Pak Mahfud yang mengatakan tidak ada khilafah baku. Dan kami ini kan komunikasi, ingin menyampaikan pandangan kami. Jangan-jangan, mohon maaf meskipun Pak Mahfud profesor, ilmunya tentu jauh di atas kami. Tapi jangan-jangan ada yang hilang. Ada yang ilmu belum sampai kepada beliau, bahwa khilafah ajaran Islam, bahwa ada dalil kewajibannya. Ya, bahwa justru kita itu diminta mengikuti sunnahnya Nabi. Lah kok berani-berani siapa kita mengharamkan negara seperti negaranya Nabi? Siapa kita gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya kita mau ingatkan. Nah, kembali kepada soal Rempang, saya kira kita akan lihat ya nanti tanggal 28 September ini apakah pemerintah masih akan tetap tutup mata terhadap aspirasi bukan hanya dari warga Rempang, bukan hanya dari bangsa Melayu. Ini umat Islam loh, dari banyak suku. Nah, besok hari Selasa ada itu masyarakat Sunda yang mendukung warga Rempang di Bandung. Ini yang bikin ini aksinya dikoordinatir oleh Ustadz Asep Sarifudin tuh, dari API Jabar ya, Aliansi Pergerakan Islam Jabar. Minggu ada di Bekasi ya, ya dari Persaudaraan Ormas Islam Bekasi juga sama aksi untuk mendukung Jabar, mendukung masyarakat Rempang. Sebelumnya ada di Medan, ada di titik-titik lainnya. Artinya ini banyak atensi. Jadi janganlah nanti menggunakan pendekatan represi. Apalagi Pak Muldoko kok minta masyarakat mengultimatum menyerahkan tanahnya. Seolah-olah dituding rakyat nggak berhak. Seolah-olah yang berhak itu korporasinya Tommy Winata. Ini kan kebalik. Harusnya kan cooling down gitu.
Luhut Binsar Panjaitan aja beberapa hari ini dia akan cooling down dulu, katanya ada pendekatan yang keliru. Lalu tiba-tiba Muldoko dengan gayanya dia mengatakan akan pendekatan yang sifatnya yudisial, non yudisial. Itu kan sama saya mengedarkan teror kepada masyarakat, ultimatum kepada masyarakat. Lu maunya apa? Kira-kira gitu kalau bahasa preman itu. Karena itu saya kira hari ini tolonglah semua para pejabat kita, Pak Mahfud, Pak Luhut, Pak Muldoko, semualah coba kita menginsafi. Kita ini sama-sama anak bangsa. Kita ini ingin membangun peradaban, membangun Indonesia yang kita cintai ini. Kita ingin ya, tujuan berbangsa ini ya, selain mencerdaskan itu terutama apa ya? Ya, menjaga segenap tumpah darah rakyat Indonesia ya. Menjaga segenap tumpah darah rakyat Indonesia. Jadi jangan sampai justru darah ditumpah-tumpahkan, rakyat justru diusir-usiri. Dan yang menyakitkan, ini masyarakat Rempang diusir ya, disuruh pindah itu kan yang mau datang perusahaan Cina. Layanilah rakyatmu dengan baik. Boleh Anda berbuat baik kepada TKA Cina, ya, bangsa-bangsa lain yang akan datang berbisnis di negeri ini. Tapi setelah Anda melakukan pelayanan yang baik kepada rakyat Anda sendiri, ke rakyat Anda usir, Anda mau gusur, Anda suruh pindah paksa, kok ke bangsa lain Anda kasih karpet merah. Gitu. Anda ini sebenarnya penguasa rakyat atau penguasa siapa? Anda ini sebenarnya sedang ya bertindak untuk melayani rakyat atau siapa gitu. Ingat, semua fasilitas yang Anda miliki saat ini, Anda nikmati saat ini ya, pakaian, makanan, rumah dinas, jabatan ya, kemudian mobil, kendaraan, apapun yang hari ini melekat pada itu dari keringat rakyat. Sakit rakyat ini mendengar ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang tidak dikontrol itu. Mereka itu ya, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Maijen Purnawan Dedi S. Budiman ketika mengomentari Panglima TNI yang ngomong meeting. Yeah. Beliau ini kan Panglima TNI, bukan kapten kapal. Loh, kalau kapten kapal ngomong sama anak buah ABK di Geladak, oh lu meeting ya, wajar. Ini rakyat loh. Dan sama juga Pak Muldoko, ini kita bicara tentang rakyat. Pak Mahfud MD, ini kita bicara tentang rakyat. Luhut, ya Pak Luhut, ini kita bicara tentang rakyat. Jangan dengan bahasa bulldozer. Ya, saya akan hajar ya seperti Pak Jokowi. Apalagi bahasanya bahasa preman gitu loh. Loh, kita ini kan ingin mendidik rakyat agar menjadi negarawan. Ayolah, sebagai sama-sama bagian dari anak bangsa kita bersikap, berpikir, bertindak sebagai seorang negarawan. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah teman-teman sekalian wawancara singkat kepada Bang Ahmad Khozinuddin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kabar baik lah ya untuk teman-teman yang penasaran tentang apa yang terjadi kemarin ketika Bang Ahmad Khozinuddin bersama kawan-kawan mendatangi kantor Menko Polhukam Pak Mahfud MD pada saat aksi Bela Rempang tanggal 20 September 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.